Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aliatur Rahmah dari kelas 2 APGSD Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung dengan NIM 20244640530. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kendala pelaksanaan supervisi pendidikan dan strategi mengatasinya di sekolah dasar. Di pembahasan ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan makalah, pembahasan, kesimpulan, dan juga saran. Supervisi berperan penting dalam membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme, baik di dalam maupun di luar kelas. Kepala sekolah dan pengawas memiliki tanggung jawab sebagai supervisor untuk memberi bimbingan serta membantu guru mengatasi berbagai kendala. Sayangnya, supervisi belum sepenuhnya diperhatikan. Terbukti dari masih banyaknya guru yang mengajar tanpa perencanaan pembelajaran seperti RPP. Kepala sekolah seharusnya menjalankan fungsi supervisinya secara optimal agar proses pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuan dan tidak merugikan peserta didik. Itulah hal-hal yang melatar belakangi pembahasan ini. Di sini saya akan membahas dua hal. Yang pertama, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan supervisi pendidikan di sekolah dasar. Dan yang kedua, bagaimana strategi untuk mengatasi kendala-kendala supervisi di sekolah dasar. Nah, pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui berbagai kendala dalam pelaksanaan supervisi pendidikan di sekolah dasar dan juga untuk mengetahui strategi untuk mengatasi kendala-kendala supervisi di sekolah dasar. Selanjutnya, kita masuk ke bab pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan supervisi pendidikan di sekolah dasar. Supervisi pendidikan adalah pengawasan yang dilakukan orang yang ahli atau profesional dalam bidangnya sehingga dapat memberikan perbaikan dan pembinaan agar pembelajaran dapat dilakukan dengan baik. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks, yaitu antara lain: pertama, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Banyak pengawas atau tenaga kependidikan belum mendapatkan pelatihan yang cukup untuk melaksanakan supervisi secara profesional. Yang kedua, waktu yang terbatas. Supervisi yang ideal memerlukan waktu untuk observasi yang lebih mendalam, diskusi reflektif, serta tindak lanjut yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya banyak supervisi dilakukan secara terburu-buru, hanya untuk memenuhi kewajiban administrasi. Yang ketiga, minimnya pemahaman tentang supervisi modern. Supervisi seharusnya menjadi sarana pembinaan profesional dan kolaboratif, namun masih sering dijalankan dengan pendekatan yang lama yang bersifat menilai dan menghakimi. Akibatnya, proses supervisi tidak menciptakan ruang dialog dan refleksi antara supervisor dan guru. Padahal, dalam penerapan kurikulum merdeka, pendekatan supervisi harus lebih partisipatif serta mendorong peningkatan kapasitas guru secara berkelanjutan. Yang keempat, kurangnya anggaran. Ketersediaan anggaran merupakan faktor penentu keberhasilan supervisi pendidikan. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan supervisi di daerah masih menghadapi kendala serius akibat terbatasnya alokasi dana. Sehingga kegiatan supervisi seringkali tidak dapat dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Kelima, rendahnya motivasi dan komitmen. Banyak pengawas dan kepala sekolah yang menjalankan supervisi hanya sebagai rutinitas administratif
saja tanpa semangat pembinaan yang sejati. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya penghargaan atas kinerja supervisi atau lingkungan kerja yang tidak mendukung. Dengan hal ini mengakibatkan proses supervisi menjadi tidak efektif, tidak berkelanjutan, atau bahkan gagal, memberi dampak pada kualitas pembelajaran. Sehingga diperlukan strategi yang mampu membangkitkan kembali semangat dan tanggung jawab para pelaksana supervisi. Dan yang keenam, keterbatasan sarana dan teknologi. Keterbatasan sarana dan teknologi juga menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan supervisi pendidikan yang efektif dan relevan di banyak satuan pendidikan, terutama di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Infrastruktur teknologi seperti jaringan internet, perangkat digital, atau sistem manajemen supervisi masih sangat terbatas. Hal ini sangat menyulitkan untuk melaksanakan supervisi berbasis digital yang sebenarnya sangat potensial dalam memperluas jangkauan dan efektivitas pembinaan. Tanpa dukungan sarana yang memadai, supervisi tidak hanya kehilangan fleksibilitas tetapi juga tertinggal dalam inovasi dan akurasi. Pembahasan yang kedua yaitu tentang strategi untuk mengatasi kendala-kendala supervisi di sekolah dasar. Kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan supervisi pendidikan di sekolah dasar diperlukan strategi yang terencana dan berkelanjutan, supaya pelaksanaan supervisi berjalan secara efektif, terarah, dan berdampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Strategi untuk mengatasi kendala supervisi di sekolah dasar adalah sebagai berikut. Pertama, peningkatan kompetisi supervisor. Dengan menyelenggarakan pelatihan rutin bagi kepala sekolah dan pengawas tentang teknik supervisi modern seperti supervisi klinis, supervisi akademik, dan supervisi kolaboratif. Selain itu, dapat juga dengan memberikan akses kepada kepala sekolah atau pengawas untuk mengikuti workshop, webinar, atau program sertifikasi di bidang supervisi. Yang kedua, penataan waktu supervisi yang efektif. Menjadwalkan supervisi secara berkala dalam program tahunan sekolah sehingga tidak berbenturan dengan tugas rutin lainnya, dan mengurangi beban administrasi kepala sekolah melalui peneglasian atau digitalisasi tugas-tugas rutin agar lebih fokus pada pembinaan guru. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi. Menggunakan platform online seperti Google Classroom, Microsoft Teams, atau aplikasi supervisi untuk observasi pembelajaran, penilaian, atau pemberian umpan balik, serta menyimpan hasil supervisi dan tindak lanjut dalam format digital agar lebih mudah diakses dan ditindaklanjuti. Yang keempat, penguatan budaya sekolah yang positif. Mendorong guru untuk melihat supervisi sebagai proses pembinaan, bukan penilaian, dengan melakukan dialog dua arah dalam setiap tahap supervisi, dan memfasilitasi forum diskusi antara guru seperti kelompok kerja guru untuk berbagi pengalaman dan praktik baik dari hasil supervisi. Yang kelima, penyediaan anggaran dan sarana pendukung. Memasukkan kegiatan supervisi dalam rencana anggaran sekolah agar tersedia dana untuk observasi kelas, pelatihan, atau pendampingan, dan menyediakan ruang kerja, alat tulis, perangkat teknologi, dan akses internet sebagai sarana pendukung supervisi. Dan yang keenam, kolaborasi dengan pihak luar. Menggandeng instansi terkait atau mitra pendidikan untuk membantu pelatihan, pemantauan, dan pengembangan sistem supervisi, dan juga dukungan moral dan logistik dari masyarakat dapat memperkuat pelaksanaan supervisi yang berkelanjutan.
Kesimpulannya, supervisi pendidikan berperan strategis dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan profesionalisme guru. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya kompetisi supervisor, keterbatasan waktu, rendahnya motivasi, minimnya anggaran, serta pendekatan yang masih tradisional. Kendala ini membuat supervisi cenderung menjadi formalitas administratif saja, bukan proses pembinaan yang bermakna. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi seperti pelatihan supervisor, pemanfaatan teknologi, penjadwalan yang fleksibel, serta dukungan sarana dan kemitraan eksternal agar supervisi benar-benar efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Saran dalam pembahasan kali ini, yang pertama untuk kepala sekolah dan pengawas, diharapkan dapat mengikuti pelatihan secara rutin dan memperbaharui wawasan tentang supervisi modern agar mampu melaksanakan tugas supervisi secara profesional dan berdampak nyata. Yang kedua untuk guru. Guru hendaknya memandang supervisi sebagai proses pembinaan dan peluang untuk berkembang, bukan sekedar penilaian administratif. Untuk pemerintah dan pemangku kebijakan, itu diperlukan dukungan anggaran, kebijakan, dan infrastruktur teknologi yang memadai agar supervisi dapat dilaksanakan secara efektif dan menyeluruh. Dan yang terakhir untuk lembaga pendidikan. Ini sangat perlu membangun budaya kerja kolaboratif dan inovatif dalam menyikapi supervisi agar tercipta iklim pembelajaran yang terus berkembang dan berkualitas.